Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, silakan ketua kelas pimpin dulu doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bagaimana kondisinya hari ini? Hadir semua atau tidak? Oh, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi nihil ya, hari ini semuanya hadir semua. Nah, alhamdulillah kalau hadir semua, berarti kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang berbahagia ini. Di sini kita tak lupa juga kita sampaikan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita bisa bersama-sama lagi di ruang kelas ini dalam proses belajar mengajar di sini, sehingga kita bisa menambah wawasan atau ilmu, sehingga kita bisa menjadi anak yang berprestasi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di sini dengan pembelajaran kita hari ini bisa kalian ambil apa dari hikmah atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sekarang ini kita masih dalam proses terkena wabah virus COVID-19. Jadi, Ibu sampaikan kepada anak-anak semua, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama itu ada mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Jadi, terus tingkatkan protokol kesehatannya, jaga diri kita dari segala yang membahayakan diri kita. Apabila sudah kita tingkatkan protokol kesehatannya, yang terakhir jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberinya kesehatan terus, sehingga bisa kita menuntut ilmu di sekolah kita ini, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Kikem Selatan. Jadi di sini materinya kita hari ini yaitu masalah
iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Di situ ada bayangan terjadinya dahsyatnya hari akhir. Silakan kalian tonton, kalian amati. Di situ digambarkannya proses terjadinya hari akhir. Di situ ada tiupan trompet pertama, kedua, dan ketiga. Kalian silakan kalian simak dan kalian pahami apa-apa isinya terjadi nantinya. Jadi setelah kalian tonton nanti, kalian simpulkan apa yang kalian lihat, kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nantinya akan jadi bahan pembelajaran kita. Silakan dicermati, dipahami. Pemirsa Khazanah, setelah matahari terbit dari barat, kemunculan api di Yaman yang menggiring manusia dan munculnya binatang yang bisa berbicara di akhir zaman, maka bumi dan alam semesta mulai memasuki detik-detik kehancurannya. Kiamat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera terjadi. Entah berselang berapa tahun atau bulan bahkan hari, semuanya tidak ada yang tahu. Tiba-tiba suara menggelegar terdengar di seluruh alam semesta. Maka seluruh makhluk di dunia terkejut. Sangkakala telah ditiup malaikat. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surah An-Naml ayat 87. Inilah tiupan pertama dari 3 tiupan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nafkhatul faza, atau tiupan mengagetkan yang menyebabkan kepanikan atau terkejutnya seluruh makhluk. Pada tiupan ini, seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan berguncang dengan sebenar-benar goncangan. Mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan dahsyatnya sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet saling bertubrukan. Bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahayanya. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya. Hal ini terjadi dengan tiba-tiba saat semua manusia sedang sibuk mengurus urusan dunia mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Al-Quran Surah Yasin ayat 48 hingga 50. Tiupan sangkakala yang pertama ini panjang, seluruh makhluk ketakutan dan amat terperanjat. Dampaknya pun sangat dahsyat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan, mencampakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang kukang seperti kupu-kupu bertebaran. Suara menggelegar yang menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terkena dampak kedahsyatan tiupan sangkakala pertama ini? Meski bersumber dari riwayat yang tidak terlalu kuat, sebagian ulama menjelaskan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mengapa demikian? Bukankah mereka telah wafat? Para nabi dan orang-orang syahid itu sudah wafat jauh sebelum kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan pada manusia bahwa sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu hidup, tidak mati, dan terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169. Lalu di manakah ruh-ruh para syuhada yang masih hidup ini? Malaikat peniup sangkakala akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sur, trompet sangkakala sebanyak 3 kali tiupan bila kiamat telah tiba. Setelah tiupan pertama, Allah memerintahkan sur atau trompet ditiup pada kali yang kedua.
Pada tiupan kedua ini, maka terkejutlah dan matilah semua makhluk yang berada di langit, yaitu para malaikat dan manusia, serta semua makhluk di bumi, termasuk para nabi dan syahid. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pada tiupan kedua, seluruh makhluk di langit maupun di bumi semua mati. Inilah yang disebut dengan tiupan soqah atau tiupan kematian. Namun pada tiupan kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menyisakan sejumlah makhluk yang tetap hidup. Sebagian ahli tafsir menyebutkan mereka yang dibiarkan hidup itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan 4 malaikat pemikul Arsy. Mereka inilah yang disebut Al-Quran dengan kalimat, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa Arsy yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu. Dengan demikian matilah malaikat maut. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, akulah raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini? Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keperkasaannya dan keesaannya, bahwa sifat sombong itu hanya miliknya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah raja. Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Kesombongan inilah sifat yang tidak boleh disandang oleh makhluknya, siapapun ia. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Barang siapa bersaing turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Keadaan alam semesta akan tetap seperti itu hingga waktu yang ditentukan untuk ditiupkan sangkakala ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Entah berapa lama jarak antara waktu tiupan kedua dan ketiga atau tiupan kematian dan kebangkitan. Namun Imam Bukhari meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari. Meski Nabi SAW menyebutkan angka 40 kepada Abu Hurairah, akan tetapi Nabi tidak menjelaskan apakah 40 hari, bulan, atau tahun. Apapun itu, baik hari, bulan, ataupun tahun, angka 40 yang disebutkan Nabi itu tentu waktu yang sangat lama sekali. Karena saat itu sudah memasuki waktu akhirat, yang durasinya 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Pada hari akhir. Sebelum kita membahas beriman kepada hari akhir, di sini Ibu akan bertanya dulu, apa itu pengertian iman secara bahasa dan iman secara istilah? Nah, ada yang tahu apa itu iman secara bahasa? Oh, alhamdulillah betul ya. Terima kasih itu Lili atas bantuan jawabannya. Ya, itu adalah iman secara bahasa, itu adalah
percaya atau yakin. Sedangkan di sini ada juga pengertian secara istilah. Ada yang tahu apa itu pengertian iman secara istilah? Oh iya, Senandung. Coba, apa itu pengertian iman secara istilah? Alhamdulillah, juga betul. Itu juga betul pengertiannya. Iman secara istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan di dalam hati. Nah, jadi di sini beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang betul juga itu, Winly. Itu adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir pengertiannya adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya kehidupan yang kekal abadi. Hari kiamat menurut Al-Quran yaitu ada dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk hidup, baik secara alami maupun bencana alam. Yang kedua, kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Tanda kiamat sugro atau kecil: melimpahnya harta benda, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras dan obat terlarang merajalela, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, merajalela riba dan sifat kikir, orang tua berlagak seperti anak muda. Tanda-tanda kiamat kubro atau besar yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, timbulnya Yaujud dan Maujud, adanya kabut, keluarnya binatang dari perut bumi, api yang mengumpulkan manusia. Periode hari akhir. 1. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari kebangkitan seluruh umat manusia dari Adam hingga manusia terakhir. 2. Yaumul Ba'as, yaitu adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadi hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah SWT yang artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah SWT, semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah SWT mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 6. Yang ketiga, Yaumul Hasyr, yaitu adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
Yang keempat, yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari itu lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Tahapan selanjutnya adalah yaumul mizan. Mizan artinya adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang yang ditimbang amalnya seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Anbiya ayat 47 yang artinya, dan kami letakkan timbangan yang tepat atau adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Yang kelima, yaumul jaza atau disebut dengan hari pembalasan. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalannya selama ia hidup di dunia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 17 yang artinya, pada hari itu tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 17. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujrukum yaumal qiyamah faman zuhziha amin nari wa ukhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya ila mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat yang kedua yaitu adalah Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Izzashi syamsu kuwirat wa izzan nujumu qadarat wa izza jibalu syushirat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apabila matahari digulung, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Hikmah beriman kepada hari akhir. Munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral
yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan mu'nahnya pada hari akhir. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Yang selanjutnya, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Terima kasih. Baiklah, ini ada soal ganda 1-5, silakan dikerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Mulai. Dan di sini juga ada esai, itu berupa nomor 1 sampai dengan nomor 10. Juga silakan dikerjakan hari ini. Jangan tidak selesai hari ini. Jadi tidak usah contekan, tadi sudah Ibu paparkan dan jelaskan, sudah digambarkan. Ibu minta dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Ibu minta di sini adalah kejujuran dari kalian semuanya. Nah, itu tadi kita sudah latihan, sudah kumpul semua. Ada yang belum kumpulnya? Alhamdulillah kalau sudah kumpul semua. Jadi di sini kita akan bagi kelompok. Sekarang kita akan mengadakan diskusi. Oh itu Sugianto, kenapa? Tolong fokus dulu. Kita akan bagi kelompok. Di sini kelompok kita akan membahas diskusinya makna beriman kepada hari akhir. Nah di sini dengan beriman kepada hari akhir. Nah, di sini kita bagi 2 kelompok saja, kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, jumlahnya ada, Ibu minta 5 orang ya. Nanti ini kelompok pembagian diskusi ini Ibu minta di sini Ibu jelaskan dulu seperti apa. Ini Ibu minta kalian buat dulu clippingnya atau materinya, dijadikan satu, nanti dipresentasikan ke depan. Jadi hasilnya kalian presentasikan, diskusikan bersama-sama secara kelompok dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa dibuat di sana di clippingnya, di situ ada cover depan, ada kata pengantar, ada bab pendahuluan, isi dan penutup. Di penutup ada kesimpulan dan saran. Jadi kalian buat seperti itu harus lengkap, harus bagus, disajikan secara bersama-sama. Ingat, membuatnya itu namanya diskusi harus kerjasama, bukan satu orang yang melakukannya. Jadi apabila ada pertanyaan masalah diskusi ini, silakan ditanyakan kembali sebelum kalian melaksanakannya. Ada pertanyaan apa tidak? Yang lain, yang di belakang yang bercerita, berhenti dulu, cerita apa? Ini Ibu sedang menjelaskan masalah diskusi. Jadi apabila yang ingin ditanyakan, tanyakanlah dulu. Nanti jangan sampai tidak tahu nantinya apa yang akan disampaikan. Nah, materinya ingat, makna beriman kepada hari akhir. Iman beriman kepada hari akhir. Jadi jangan sampai judulnya itu makna beriman kepada hari akhir, nanti isinya kalian buat hikmah kepada hari akhir. Jadi antara judul dengan isi harus sinkron. Ingat, harus sinkron. Jangan bahas yang lain. Yang Ibu minta itu makna beriman kepada hari akhir. Ingat, makna beriman kepada hari akhir. Ibu ulangi lagi ya. Jadi kalau sama-sama kita menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir,
Dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong kebiasaan diri dengan berbuat akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam hal ini dilakukan dengan ibadah seperti melakukan sholat maupun ibadah sosial seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya di sini apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari Ibu dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.